Halo semuanya, apa kabar para movie fans? Kita jumpa lagi di Movieholic. Seperti biasa, saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film Spider-Man No Way Home. Dan jangan khawatir, review ini no spoiler. Jujur saja, untuk mencoba mereview film ini tanpa spoiler merupakan sesuatu yang tidak mudah. Maka itu saya akan memasukkan pembahasan yang sudah di-reveal di trailernya. Apabila Anda belum melihat trailernya, maka ini akan menjadi sebuah spoiler untuk Anda. Nah, apabila Anda sudah menonton trailernya, maka kurang lebih Anda sudah tahu apa yang akan terjadi di film ini. Dan tentu juga hal-hal yang banyak orang mencoba untuk berspekulasi apa yang akan terjadi di film ini. Kami akan membuat video terpisah untuk spoiler review yang akan kami rilis hari Senin depan, di mana mungkin jauh lebih mudah untuk dilakukan dibanding mereview non-spoiler untuk film ini. Oke, mari mulai. Saya fans berat Spider-Man, dan sebagai fans berat, tentu saya ingin film ini untuk tampil bagus. Maka itu ada kekhawatiran saya sewaktu melihat trailernya. Misalnya pada saat melihat Doctor Strange dan juga Dr. Ock, dan karakter-karakter lainnya yang ditaruh di film ini. Saya takut film ini berantakan dan karakter-karakter itu ditaruh hanya sebagai jembatan saja untuk film lain. Saya hanya bisa bilang kekhawatiran saya setelah nonton film ini karena ternyata hal-hal tersebut tidak ada. Dan film ini bukan tentang siapa yang ada di dalamnya, tetapi lebih ke arah kenapa mereka di sana. Dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan Peter Parker. Bagaimana karakter-karakter ini muncul dan mempengaruhi cerita film ini. Di mana menurut saya itu lebih penting. Dan film ini memberikan hal tersebut. Maka itu dari saya sangat menyukai film ini. Sebelum film ini tayang, banyak sekali rumor tentang apakah Tobey Maguire akan muncul, apakah Andrew Garfield akan muncul. Tetapi saya hanya bisa bilang, begitu film ini mulai, film ini membuat fokus saya hanya ke Peter Parker. Film ini benar-benar menceritakan tentang Peter Parker yang diperankan sangat baik oleh Tom Holland. Apabila film ini hanya diisi oleh karakter-karakter Dr. Ock, Electro, Green Goblin, dan lain-lain, mungkin film ini akan kehilangan semacam jati dirinya. Seperti hanya parade karakter-karakter saja tanpa ada jiwanya. Tetapi untungnya film ini bukanlah itu. Seperti saya bilang, film ini tentang Peter Parker dan Spider-Man, di mana penonton akan menjadi merasa peduli terhadap karakter ini. Dan menurut saya, ini film Spider-Man terbaik keluaran MCU. Apakah lebih baik dari keluaran Sony seperti Spider-Man 2 atau Into Spider-Verse? Saya tidak bisa menilainya untuk saat ini. Tapi yang pasti, menurut saya film ini lebih bagus dari Spider-Man Homecoming dan Far From Home. Tom Holland di film ini seakan diberi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan aktingnya, di mana dia terlihat dewasa dan luar biasa di film ini, dibanding di film Spider-Man lainnya. Zendaya yang bermain sebagai MJ juga sangat bagus, di mana di film ini berasa bahwa dia adalah bagian dari gengnya Spider-Man bersama Ned, yang selalu dimainkan dengan baik oleh Jacob Batalon. Di film ini seakan akhirnya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan karakter MJ. Dan dikarenakan MJ mengetahui Peter Parker adalah Spider-Man, seakan hubungan mereka menjadi lebih baik dan tidak ada halangan lagi di antara keduanya. Saya merasa ini penampilan terbaik dari Zendaya. Seperti yang kita tahu di film ini, mereka membawa kembali aktor-aktor besar seperti Alfred Molina, Jamie Foxx, dan Willem Dafoe. Dan walau di trailer ditampilkan banyak klip dari Dr. Ock, tetapi di film ini, ternyata yang paling menonjol adalah Green Goblin. Oh my god, dia terlihat luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan saya memang selalu menyukai Willem Dafoe sebagai Green Goblin. Dari saya, yang merasa mungkin kurang menonjol adalah Doctor Strange. Di mana mungkin ada beberapa scene yang membuat dia harus muncul di film ini, tetapi secara narasi cerita, mungkin dia seperti tidak cocok di film ini. Film ini ada banyak humor, tapi juga film yang sangat emosional. Film ini dibuat dengan perasaan cinta terhadap karakter Spider-Man. Kita bisa melihat usaha dari sutradara John Watts yang bisa kita rasakan bahwa dia sangat peduli terhadap karakter ini. Dan juga dari penampilan akting Tom Holland. Jadi bagi kalian yang mempunyai kekhawatiran seperti saya bahwa film ini akan seperti dapur yang berantakan di mana cuma taruh karakter-karakter, ternyata film ini adalah film dengan cerita Spider-Man yang sangat bagus, sangat menghibur, dan sangat emosional. Dan kita sering melihat pada saat sebuah film berusaha menjadi besar dengan menaruh karakter-karakter dan yang terjadi adalah berantakan dan gagal. Misalnya seperti Justice League. Tapi untungnya tidak terjadi di film ini.
Dan usaha yang mereka lakukan menurut saya berhasil dengan baik sekali. Dan yang paling penting adalah tidak meninggalkan jalur cerita dari film ini, di mana fokusnya tetap pada karakter dan emosi dan juga hati dari Spider-Man. Action dari film ini juga keren. Tidak seperti di film Homecoming atau Far From Home di mana kurangnya aksi saling pukul. Film ini banyak sekali. Jujur dari saya tidak menyangka akan sebanyak ini aksi saling pukul dengan Tom dan para villains-nya. Apabila setelah review ini Anda mengharapkan film terbaik Marvel, saya tidak tahu apakah film ini bisa diberikan label seperti itu. Tetapi menurut saya film ini jelas salah satu film Spider-Man terbaik, di mana kombinasi karakter baru dan lama bukanlah sebuah trik yang mudah dieksekusi. Tetapi saya bisa bilang mereka mengeksekusinya dengan baik sekali. Weekend ini saya akan pergi menontonnya sekali lagi, dan hari Senin depan kami akan merilis spoiler reviewnya. Ya, inilah review non-spoiler dari kami untuk film Spider-Man No Way Home. Dari saya secara antusias, saya akan merekomendasikan film ini. Dari kami Movieholic memberikan skor 9. Apa teman-teman sudah menontonnya? Kami ingin sekali mendengarkan pendapat teman-teman tentang film ini. Silahkan cek video review kami lainnya, dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.